Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nika Bayu Prasetya. Saya Yuswahini. Saya Intan Fadilah. Kami dari kelompok 4. Selamat menonton. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Andika Bayu Prasetya. Saya di sini perwakilan dari kelompok 4, kelompok dari pengantar manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya dan kelompok saya tentang sinopsis dari Steve Jobs dan kaitan materi tentang dari manajemen yang diambil dari kisah Steve Jobs dan lain sebagainya. Selamat menonton semuanya. Hai, aku Intan Fadilah. Aku bakalan nyeritain sedikit sinopsis dari ceritanya Steve Jobs. Dimulai dari tahun 1972, Jobs lulus SMA Homestead di Cupertino, California dan diterima di Reed College, Oregon, tapi dikeluarkan atau di drop out. Pada tahun 1972, Steve Jobs kembali ke California dan mulai menghadiri pertemuan Homebrew Computer Club dengan Steve Wozniak. Dan Steve Jobs dan Wozniak bersama bekerja di Atari Inc., sebuah perusahaan pembuat permainan komputer yang terkenal dengan jabatan sebagai perancang permainannya. Motivasinya saat itu adalah mengumpulkan uang untuk melakukan perjalanan spiritualnya Steve Jobs ke India bersama temannya di Reed College, yaitu Daniel Kottke, yang kemudian hari menjadi pegawai Apple yang pertama. Dalam biografi Steve Jobs diketahui bahwa di tahun 1976 Steve Jobs pada usia 21 dan Steve Wozniak mendirikan Apple Computer Co. di garasi milik keluarga Jobs. Komputer pribadi yang diperkenalkan Jobs dan Wozniak diberi nama Apple I. Rekan kerjanya terdiri dari Bill, Daniel Kottke, dan Chris Espinos. Pada saat itu, mereka mendapat pesanan banyak, yaitu 50 unit dengan harga $500 per unitnya. Dalam waktu itu juga, Mike Markula berinvestasi pada komputer Apple dengan jumlah investasi sebanyak $250.000 ditambah 10% bunga dibayar penuh. Pada tahun 1977, Jobs dan Wozniak memperkenalkan Apple II-nya pada saat Press Conference West Coast Computer Fair. Di tahun 1980, Apple Computer mencatatkan namanya di Bursa Efek dan dengan penawaran saham awal yang sukses. Ketenaran Jobs bertambah. Tahun itu juga, Apple Computer melepas Apple III, walaupun kesuksesannya tidak sebaik sebelumnya. Di tahun 1983, Jobs menggait John Sculley dari perusahaan Pepsi Cola untuk memimpin Apple Computer dengan tantangan, apakah kamu mau menjual minuman berkarbon seumur hidupmu? Atau maukah kamu mengubah dunia? Tahun itu juga, Apple juga mengeluarkan Apple Lisa yang teknologinya tergolong sangat maju pada saat itu, tapi gagal meraih pembeli di pangsa pasar. Tahun 1984 menjadi tahun pengenalan Macintosh, komputer pertama yang berhasil dijual ke pasaran dengan menghadirkan fitur antarmuka pengguna grafis. Tetapi belum sempat dikomersialkan, kesuksesan Macintosh membuat Apple menelantarkan Apple II demi mengembangkan produksi Mac yang bertahan sampai saat ini. Walaupun Jobs sangat persuasif dan karismatik bagi Apple, banyak yang menganggap dia sebagai pemimpin yang gampang mengubah pikiran dan beremosi tinggi. Di tahun 1985, setelah banyak menyebabkan masalah kepemimpinannya di dalam Apple, Sculley memberhentikan Jobs dari jabatannya dan mengusirnya dari Apple. Dalam biografi Steve Jobs diketahui bahwa setelah keluar dari Apple, Jobs mendirikan sebuah perusahaan komputer lagi, yaitu Next Computer, yang seperti Lisa. Next tergolong sangat maju dalam hal teknologi, tetapi tidak pernah terkenal, kecuali di lingkup riset sains. Di tahun 1996, Apple membeli Next seharga $402 juta Amerika Serikat, dan membawa Jobs kembali ke perusahaan yang ia dirikan. Di tahun 1997, ia menjadi pemimpin sementara di Apple setelah kepergian Gil Amelio. Dengan pembelian Next, banyak teknologi dari Next diterapkan ke dalam produk buatan Apple, terutama Next Step yang berkembang menjadi Mac OS X.
Di bawah bimbingan Jobs, perusahaan tersebut meningkatkan penjualannya setelah membesarkan iMac. Setelah Apple mulai meraih laba penjualannya kembali, perusahaan tersebut melepaskan gelarnya sebagai pemimpin sementara. Jobs sangat dikagumi karena keahliannya untuk meyakinkan orang dan menjadi salesman unggul yang sering dijuluki reality distortion real. Dan hal ini tampak nyata saat ia memberikan keynote speeches di Apple Expos. Namun, kegigihannya juga pernah mengundang sial. Kekerasan kepalanya mungkin telah menyebabkan Apple kehilangan kesempatan emasnya untuk menjadi pemimpin di bidang komputer pribadi. Keengganannya untuk membiarkan perusahaan lain membuat komputer yang kompatibel dengan Macintosh mengakibatkan Apple harus menelan kekalahan dan berebut menggunakan komputer yang ada. Sekian sinopsis yang saya ceritakan untuk kalian semua tentang film dari Steve Jobs. Habis ini bakalan dilanjut sama Kak Iis Wahyuni. Halo, saya Iis. Di sini saya mau melanjutkan pembahasan tentang Fadilah yang sebelumnya itu menceritakan tentang sinopsis Steve Jobs. Dari kisah Steve Jobs ini, kita bisa ambil pelajaran keahlian yang harus dimiliki oleh setiap pemimpin adalah sebagai berikut. Keahlian pertama yang dimiliki oleh Steve Jobs di sini adalah technical skill. Di sini kita bisa mengambil cuplikan kisah pada saat Steve Jobs itu menciptakan sebuah game di komputer pada saat dia bekerja di Atari Incorporation. Karena ketika Steve Jobs menciptakan game tersebut, dia dituntut untuk memiliki penguasaan penuh atas keterampilan khusus yang berfokus pada pengetahuan, sehingga terciptalah sebuah game yang berhasil ia ciptakan di komputer. Kemudian keahlian kedua, di sini kita bisa berbicara tentang conceptual skill. Nah, dari conceptual skill ini kita bisa mengambil kisah Steve Jobs pada saat dia menciptakan Apple komputer bersama rekannya yang bernama Steve Wozniak. Conceptual skill ini lebih menekankan pada keterampilan membuat konsep, ide, dan gagasan yang nantinya akan menjadi cikal bakal kesuksesan sebuah perusahaan. Nah, untuk keahlian terakhirnya kita bisa berbicara tentang membuat keputusan. Dari skill ini kita bisa mengambil contoh ketika Steve Jobs membuat keputusan untuk membubarkan anggota dewan direksi yang dirasanya mengganggu kegiatan manajemen perusahaan. Dari keputusan tersebut, Steve Jobs mampu berpikir kritis mengambil keputusan dalam pembubaran dewan direksi dengan tujuan membuat manajemen Apple komputer lebih baik. Nah, sekian materi yang saya sampaikan, nanti dilanjutkan oleh teman saya, Andika Bayu. Halo, nama saya Andika Bayu Prasetya. Di sini saya ingin mempresentasikan ada beberapa keputusan Steve Jobs yang dapat kita ambil di dalam kehidupan sehari-hari. Kesalahan pertama yaitu adalah keputusan Steve Jobs telah merekrut John Sculley yang ingin menjadi bagian dari marketing di Apple Computer, dan ternyata John Sculley menjadi CEO di perusahaan Apple Computer dan menempak Steve Jobs dari perusahaan tersebut. Keputusan kedua yang diambil Steve Jobs adalah dengan ingin menginovasi komputer lebih baru dan lebih berwarna dan menghadirkan sebuah inovasi-inovasi bagus yang menciptakan dengan adanya suara, yaitu speaker dengan suara yang cukup bagus dan enak didengar. Sekian video persembahan dari kelompok kami, kelompok 4, pengantar manajemen mahasiswa Universitas Pelita Bangsa. Semoga video ini bermanfaat dan kalian juga menikmati videonya. Dan jangan lupa like, comment, and share, and subscribe. Dadah, bye-bye. Dadah.